Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Kamal, NPM 2201011097 dari Prodi BAI, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Dari kelas B ingin mempresentasikan tentang prinsip manajemen untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar pendidikan dosen pengampu Pak Dedi Wahyudi MPDI. Baik, pengertian manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar dari nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Kemudian, fungsi prinsip manajemen. Fungsi prinsip manajemen berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan tindakan manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam guna bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari 1. Pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja berlanjut efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau didampingi pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang, makin kecil pula tanggung-jawaban, demikian pula sebaliknya. Kemudian 3. Disiplin atau disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini bertalian ketat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berlanjut dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena ini, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri, sehingga benar tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang telah tersedia padanya. 4. Kesatuan pemerintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah, sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan berpegang pada kebenaran. Karyawan harus kenal kepada siapa beliau, harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seseorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. 5. Kesatuan pengarahan atau unity of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian ketat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja, bisa saja terjadi hal telah tersedia dua perintah, sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Keenam, mengutamakan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kebutuhan sendiri kepada kebutuhan organisasi. Hal semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap aktivitas berlanjut dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan berpegang pada kebenaran. 7. Penggajian pegawai. Gaji atau upah untuk karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam melakukan pekerjaan. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas
dan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan tenang. Kedelapan, pemusatan atau centralization. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab. Dalam suatu aktivitas, tanggung jawab terakhir terletak telah tersedia orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak. 9. Hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan hal tersedia atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup lapang, akan menimbulkan hierarki. Hierarki diukur dari wewenang paling agung yang berada pada manajer puncak dan seterusnya, berurutan ke bawah. 10. Ketertiban atau order. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak telah tersedia orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan acak-acakan atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan berpegang pada kebenaran atasan maupun bawahan, benar-benar disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam sampai tujuan. 11. Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk sampai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan, karena atasan benar memiliki wewenang yang paling agung. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.